Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Retailer Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu semangat melaksanakan tugas pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair dan juga seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara yang mana sesuai dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya bahwa sebelum 28 November 2023 semua honorer itu diangkat menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut, di sini ada satu informasi yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer, yang merupakan berita besar untuk seluruh Bapak Ibu honorer, di mana penghapusan status non-ASN per 28 November 2023 dan janji Presiden Jokowi. Ingat Bapak Ibu ya, ini berupa besar, berita besar ya, di mana honorer harus ketahui terkait dengan informasi penghapusan status non-ASN. Perlu jelas bahwa penghapusan ini adalah penghapusan status, bukan berarti penghapusan PHK atau pemecatan. Nah, apa kira-kira janji Presiden Jokowi per 28 November 2023 nantinya? Simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Hadir sebuah berita penting yang berhubungan dengan masa depan lebih dari 2 juta tenaga honorer di seluruh Indonesia. Disampaikan bahwa mulai dari 28 November 2023, status non-ASN akan dihapuskan. Mulai 28 November, benar bahwa memang status non-ASN itu dihapuskan, dialihkan menjadi aparatur sipil negara. Pertanyaan Bapak Ibu, apakah ini janji Presiden Jokowi kepada seluruh Bapak Ibu honorer? Untuk mengetahui kira-kira apa jawabannya, ikuti terus informasi berikut. Namun apa artinya ini bagi tenaga honorer dan bagaimana Presiden Jokowi menanggapi perubahan ini? Pada dasarnya, perubahan ini berarti bahwa status honorer non-ASN yang selama ini dipegang oleh tenaga honorer di berbagai lembaga dan kementerian pemerintah tidak lagi akan digunakan. Ingat Bapak Ibu ya, tidak lagi akan digunakan. Dengan penghapusan status ini, peran dan posisi tenaga honorer akan mengalami perubahan. Nah, jelas maksudnya Bapak Ibu ya bahwa penghapusan status honorer bukan PHK dan bukan pemecatan, tetapi di sini disampaikan bahwa dengan penghapusan status artinya pengalihan status honorer itu, maka peran dan posisi tenaga honorer akan mengalami perubahan. Perubahannya yaitu kalau dulunya bertindak sebagai honorer, setelah ini nantinya akan bertindak sebagai ASN. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, silakan dicek juga informasi terkait dengan menuju P3K per time, diketahui 7 klaster dalam RUU ASN dan syarat honorer jadi ASN. Namun penghapusan status non-ASN bukan berarti tenaga honorer akan kehilangan pekerjaan mereka. Sebaliknya, perubahan ini akan membuka jalan untuk tenaga honorer untuk memiliki status yang lebih jelas dan diakui oleh negara, yaitu status menjadi aparatur sipil negara, bukan status honorer lagi. Hal ini ditegaskan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau yang disebut dengan RUU ASN yang sedang digodok. Seiring dengan penghapusan status non-ASN, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah sepakat untuk mengakomodir tenaga honorer dalam status baru sebagai aparatur sipil negara atau ASN dalam jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Jadi di sini lebih detail Bapak Ibu, lebih jelas dan tegas disampaikan bahwa apa yang dibicarakan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI dalam RUASN itu, yaitu sepakat untuk mengakomodir tenaga honorer dalam status baru, yaitu ASN P3K. Jalur P3K ini memungkinkan tenaga honorer untuk memiliki status pegawai pemerintah dengan kontrak kerja. Dalam konteks ini, mereka akan memiliki hak dan kewajiban yang jelas sesuai dengan kontrak kerja yang mereka tanda tangani. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan Bapak Ibu honorer nantinya dialih statuskan menjadi ASN P3K, maka berdasarkan penyataan real dan jelas dalam hal penandatanganan surat keterangan kontrak itu, maka semuanya ya status Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu itu jelas. Ya, di sini disampaikan jelas sesuai dengan kontrak kerja yang mereka tanda. Pegawai pemerintah dengan penunjang kerja atau P3K ini bisa berstatus full time atau part time. Ini tergantung pada kebutuhan dan tugas yang diberikan oleh lembaga atau kementerian tempat mereka bekerja. Nah, artinya ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah di mana Bapak Ibu honorer mengabdi selama ini. Dan ingat bahwa satu hal yang perlu jelas kepada Bapak Ibu tentang per time atau paruh waktu itu hanya status sementara. Dan suatu saat Bapak Ibu yang P3K per time bisa dialih statuskan menjadi P3K full time. Sehingga nantinya tenaga honorer akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih baik dibandingkan dengan status non-aparatur sipil negara sebelumnya. Jadi dengan Bapak Ibu nanti dialih statuskan menjadi ASN P3K, maka jelasnya Bapak Ibu berhak mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik dan lebih jelas dibandingkan dengan satu sebelumnya, yaitu honorer non-ASN. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Tentunya pada saat honorer ya bisa sesuai dengan kebutuhan pemerintah di mana Bapak Ibu bekerja sebagai honorer, dibutuhkan apa tidak itu tergantung pimpinan instansi. Tetapi dengan sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K, maka Bapak Ibu nantinya sebagai ASN berhak mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas. Dalam situasi ini, Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, telah memberikan arahannya. Nah, kepada siapa diinstruksikan arahan ini Bapak Ibu? Yaitu kepada Menteri PAN-RB untuk mencarikan jalan terbaik demi honorer ini. Menyikapi perubahan status tenaga honorer menjadi P3K, Presiden Jokowi menegaskan bahwa perubahan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan perhatian penuh agar tidak merugikan tenaga honorer. Presiden Jokowi juga melalui Menpan RB berjanji bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja massal terhadap tenaga honorer. Arahan Bapak Presiden Jokowi ini jelas, tidak boleh ada pemberhentian massal. Itu prinsip utama dan pertamanya ungkap Menpan RB Abdullah Azwar Anas dikutip dari laman menpan.go.id. Jadi sebaliknya justru berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak tenaga honorer akan terjaga dan ditingkatkan melalui status baru mereka sebagai P3K. Menurut Menpan RB Abdullah Azwar Anas, tenaga honorer telah berkontribusi banyak kepada negara dan pengakuan ini adalah satu cara untuk menghargai pengabdian mereka. Dengan demikian, perubahan ini bukan hanya tentang status, tetapi juga tentang bagaimana tenaga honorer dapat lebih dihargai dan diakui atas dedikasi dan kontribusi mereka selama ini. Dengan kata lain, penghapusan status non-ASN dan penggantian dengan status P3K merupakan langkah maju bagi tenaga honorer yang sedang menantikan keputusan pemerintah terkait dengan pengangkatan ini. Perubahan ini tidak hanya memberi honorer status dan perlindungan hukum yang lebih baik, tetapi ini juga menghargai kontribusi mereka bagi negara yang sudah diabdikan selama ini selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, terutama para honorer kategori 2 dan honorer non-kategori yang sudah memiliki masa kerja lama. Presiden Jokowi berjanji untuk menjaga hak-hak tenaga honorer dan memastikan bahwa mereka mendapatkan hal yang terbaik dari perubahan ini. Mari Bapak Ibu, kita nantikan perubahan positif yang akan datang terkait dengan keputusan pemerintah
untuk mengalih statuskan para Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Demikian informasinya tentang janji besar Presiden Jokowi kepada seluruh honorer di tanah air. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.